warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pemikiran ekonomi Keynes, yang anggota kami yang berisikan saya sendiri, RR Sinta Dewi Harimurti, NIM 2019-108, Salsabila Diana Lova, NIM 2019-089, dan Zamhari Tursina, NIM 2019-123. Yang selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Salsabila Diana Lova. Latar belakang pemikiran ekonomi Keynes. Pemikiran Keynesian tetap mempertahankan tradisi adanya kekuatan dalam harga dan upah minimal. Sehingga Keynesian baru berusaha untuk mencari penjelasan yang lebih dapat diterima. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan. Dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi atau kekurangan produk. Next. Faktor penting dalam pemikiran dan konsep Keynes yaitu yang pertama, hasrat berkonsumsi, propensi to konsumen, pendapatan total agregat sama dengan konsumsi total agregat. Pendapatan total agregat, tingkat konsumsi bergantung pada asas seseorang untuk berkonsumsi, yang merupakan fungsi dari pendapatan. Begitu juga dengan tabungan, karena tabungan adalah sisa bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk berkonsumsi, dan juga tingkat investasi yang dimiliki oleh seseorang tersebut. 2. Tingkat bunga. Tingkat bunga atau tingkat tabungan adalah suatu fenomena moneter yang tergantung dari keinginan orang menahan tabungannya dalam bentuk dana likuiditas, sehingga tingkat bunga tergantung dari preferensi likuiditas. 3. Efisiensi margin dari investasi modal atau margin efficiency of capital. Tingkat investasi ditentukan oleh efisiensi margin dan inovasi modal yang dipengaruhi oleh ekspektasi investor tentang laba yang akan diperoleh di masa depan dari investasi modal yang bersangkutan. Jelas bahwa ekspektasi tersebut adalah hal yang positif dan menguntungkan seorang investor. 4. Progresi likuiditas. Pada saat masa aliran moneterisme, timbul pertanyaan mengenai demand of money dan supply of money. Bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek dan tingkat bunga tersebut disesuaikan untuk menyeimbangkan demand of money dan supply. Tingkat bunga adalah salah satu determinan dari beberapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya karena tingkat bunga merupakan opportunity cost atau pemegang uang. 5. Kelakuan upah dan harga, yaitu terdapat pengangguran yang tidak sukarela dan kelebihan penawaran barang pada masa resesi. Harga-harga barang menurun ke tingkat yang akan mewujudkan kerja penuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh RR Sinta Dewi. Next. Penyebab kekakuan upah dan harga. Yang satu, model kontak implisit. Upah pekerja di suatu perusahaan ditentukan secara kontrak antara majikan dan serikat pekerja. Serikat pekerja akan melakukan negosiasi dan menandatangani kontrak kerja di antara pekerja yang diwakilinya untuk suatu periode tertentu. 2. Model upah efisien. Perusahaan cenderung untuk menetapkan upah yang lebih tinggi daripada upah keseimbangan pasar persaingan sempurna. Yang ketiga, model orang dalam dan orang luar. Pada dasarnya, teori ini menganggap pasar barang dan pasar tenaga kerja bersifat persaingan tidak sempurna. Dalam pasar tenaga kerja, terdapat serikat pekerja dan jumlah perusahaan relatif terbatas. Maka, tingkat upah ditentukan dari perjanjian kontrak kolektif antara serikat pekerja dengan majikan. Next. Prinsip ekonomi Keynes. 1. Fokus pada jangka pendek.
Penyimpangan keseimbangan jangka pendek menjadi penyebab fluktuasi dalam perekonomian. Untuk mengembalikan perekonomian ke keseimbangan, perlu intervensi yang dapat mengubah permintaan agregat. 2. Permintaan agregat merupakan pendorong utama untuk merangsang output dari sektor publik. Menurut Keynes, pemerintah harus campur tangan melalui perubahan belanja pemerintah dan tarif pajak. 3. Teori kuantitas uang hanya valid dalam jangka panjang. Tingkat upah tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi variabel real. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zamharir. Perekonomian menurut Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi atau kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal adalah dengan melibatkan pemerintah, terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Peran pemerintah dalam ekonomi sejatinya ada 3. Pertama, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk di dalamnya penyediaan barang publik. 2. Mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri. 3. Mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Kesimpulan, Keynes merupakan penganut teori ekonomi merkantilis. Kebanyakan teori yang dikeluarkannya difokuskan pada upaya pemerintah negara bersangkutan untuk menjaga kestabilan ekonominya. Beliau merupakan seorang pegawai di Badan Keuangan Inggris yang mencetuskan beberapa pemikiran mengenai sistem perekonomian modern yang hingga sekarang karyanya digunakan sebagai pedoman ekonomi dunia internasional. Keynes menyebutkan bahwa pemerintah dalam rangka untuk menghindari dan menangani krisis yang dapat sewaktu-waktu menyerang perlu melakukan suatu bentuk investasi dalam bentuk fasilitas publik. Hubungan antara investasi dan konsumsi ini digambarkan oleh Keynes dalam suatu siklus model ekonomi yang keduanya berakar dari pendapatan. Menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Melatar belakangi peristiwa Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar biasa tinggi. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah, inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal. Gagasan yang dikeluarkan oleh Keynes merupakan kebijakan yang menyadarkan para pelaku ekonomi akan pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan intervensi pemerintah dalam ekonomi pun berkembang, yang tentunya semakin menyesuaikan dengan kondisi pasar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Dan jika ada yang bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.